Mohon maaf Gus, sebelumnya saya mau tanya, Nur Muhammad itu yang mana dan Nurullah itu yang mana? Mohon penjelasannya Gus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses innalillahi dari hidup yang kumaksud bukan sifat loh, ini maksudnya ya, ini turun namanya Nur Muhammad. Dari kacamata hakikat, Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi saklebeti urip, sesuatu yang terjadi di dalam hidup. Umpama saya gambarkan itu gini Pak, dalam nutfah seorang bapak, nutfah itu bahasane mani. Dalam mani itu ada sel. Lah sel inilah nanti akan bertemu terhadap ovum atau sel telur. Lah yang disebut Nur Muhammad ini adalah sel inilah. Ini ada di alam namanya nukot goib, di mana alam yang dijamin oleh Allah terjaga. Terjaga itu apa? Nggak bisa nafsu masuk, nggak bisa. Setelah ada satu perjanjian dari Allah, ini setiap diri kita loh, proses diri kita. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna, maka itu disebut ruh. Akhirnya berkembanglah 40 hari menjadi darah, daging, terus proses pembentukan dan penyempurnaan. Ruh akhirnya diwadahi yang namanya jasad, disempurnakan namanya insanul kamil. Udah, akhirnya Rasulullah memberikan satu penegasan dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Banyak manusia sibuk memikirkan bagaimana jasmaniah kita tidak gelap, akhirnya panggil-panggil PLN. Sedaya bingung Pak. Tapi sangat ironis, banyak manusia yang tidak memikirkan kalau jagat ruhaniyah kita itu gelap. Ini isyarah. Kejadian tadi adalah isyarah tatkala jagat muhadharah, jagat jasmaniah dunia ini gelap, kita nggak bisa nyapo-nyapo. Melihat pun andai kata lo tadi ku gelap semuanya, ya jelas nggak bisa melihat di depan kita ada apa. Sama, kalau ruhaniyah kita itu gelap, jelas Allahnya itu tidak nyata bagi kita. Persoalan apa yang menggelapkan ruhaniyah dalam Al-Quran sudah jelas. Kalau secara jasmaniah sebab listrik. Nurullah ini mati, listrik itu mati, ini nurullah.
Jadi cahaya yang berkenaan dengan jasmaniyah itu disebut nurullah, cahayanya Allah. Kalau siang matahari, matahari siang kalau tidak dimunculkan Allah, listrik mati, ya gelap dunia, bingung orang sak jagat. Lah, cahaya yang berkenaan dengan rohaniyah ini disebut nur ma'rifat, dan ini tidak semua manusia dikasih, tidak semua manusia itu dikasih Allah nur ma'rifat itu, tidak, kecuali hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Man terhadap orang, yasha yang dikehendaki. Siapakah yang dikehendaki itu? Siapa di antara manusia ruhaniyah yang dikehendaki Allah nur ma'rifat? Jawabannya itu ada di surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Dialah yang mengikuti dan menerima ajaran Rasulnya. Kalau kita, Rasul kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ajaran beliau? Dinan kiaman millata Ibrahim Hanifah wa qala aidan dinul haq ay dinut tauhid. Ini ajaran Rasulullah di situ. Yang ajaran yang bahas tentang dinut tauhid, hakikat menuju makrifat, yang sepanjang sejarah sampai 2014 kemarin itu terkesan ditutup-tutupi. Kalau persoalan mengapa jagatnya hati kita kok gelap, karena kita masuk di dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan mereka orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah ini, awliya'uhumut taghut, dia menjadikan selain Allah itu sebagai imamnya, sebagai penolongnya, sebagai keyakinannya. Apa jadinya? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumah, gelap. Contoh niki, saya, Allah itu gelap pada diri saya karena iman. Contoh air, ini hawanya panas, ya ngelak, akhirnya kami minum. Dalam hatiku ada satu iman yang menghilangkan rasa dahaga, adalah air. Yang menyejukkan badan saya, yang mendatangkan rasa seger adalah air. Air itu makhluk apa kholik? Makhluk ya. Berarti jatuh iman saya terhadap makhluk. Inilah yang kumaksud syirik khafi, yang menjadikan gelapnya hati saya terhadap Allah. Terhadap Allah. Memang kalau kita urai dari akal, ya air ini yang mendatangkan rasa seger atau menghilangkan rasa
Jelas nggih? Tapi bagaimana pengertian la haula wala quwata illa billah? Terus bagaimana satu ayat Allah katakan innahu sesungguhnya Allah bikulli syai'in, termasuk iki iku mukhitun, melimputi. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun. Tanpa Allah itu air tidak mendatangkan rasa seger. Tapi berhubung hatiku imannya jatuhnya pada makhluk, maka saya ini dikelompokkan golongan hati yang gelap pada Allah. Cahaya makrifat tidak akan pernah ditangkangkan Allah terhadap hati saya, sebab saya menjadikan tauhid ini sebagai tumpuan hati saya, sebagai imam hati saya, sebagai penolong saya. Akhirnya resikonya yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat, gelap. Otomatis saya itu berbangga diri terhadap urusan-urusan duniawiyah, urusan makhluk niki berbangga diri saya. Akibatnya bila mana saya kaya, pasti takabur dengan kekayaan itu. Yahjubuhum bi amwalihim, akhirnya Allah menutupi hati saya terhadap Allah itu lewat kekayaanku. Ini secara fisik, Pak. Dunia secara fisik. Ada dunia secara non fisik. Apa? Ilmu. Berhubung aku ini orang yang berilmu, akhirnya masyarakat manggil saya al-alim al-alamah. Akhirnya saya punya status disebut sebagai al-alim al-alamah. Jenengan manggil saya itu bukan nama mukhlason, tapi manggilnya Yai. Pokoknya ojo Pak Yai, nek Pak Yai ki numpak ngerayai. Nek Yai ku membalikkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan asali alif, awali akhirnya ya. Lah gitu nggih. Saiki diwalik. Ya ke i, adi ya, Yai. Artinya apa? Disebut Yai iku wajib dia itu membalikkan sifat pada umumnya manusia. Kalau Yai iku masyarakat pingin sugih, dheweke harus melarat, miskin. Kebalikannya. Artinya apa? Tatkala jasmani iki sugih, tetep hati mengatakan sing sugih Gusti Allah. Akhirnya nggak sombong. Yahjubuhum bi'ilmihim. Kalau saya jatuhnya itu pada iman saya, itu pada ilmu, maka Allah menutupi hati saya dengan ilmu itu terhadapnya. Akhirnya saya disebut sebagai ahli hijab. Allahnya gelap. Wis, itu yang pertama, golongan-golongan yang jagatnya rohaniah kita dalam keadaan gelap gulita. Mestinya kalau kita memikirkan dan tidak mau rohaniah kita itu dalam posisi zona gelap, maka ikuti Rasulullah. Yastami'unal qaul. Apa? Harus mendengarkan dan memahami sekaligus menerima ajaran dinul haq yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dulu.
Lah sekarang diteruskan tabi'ina sholihin. Ini mestinya gitu. Wayattabi'una aksana, dia harus mengikuti, menjalankan, mengamalkan apa ajaran yang telah disampaikan terhadap kita. Kita mengamalkan itu disebut sebagai kholwat, mujahadatun nafsi boleh, zuhud boleh, sistemnya adalah dizikir, baru itu kita akan dikatakan sebagai golongan yang keluar dari zona gelap menuju zona yang terang benderang. Mengapa beliau-beliau yang golongan yang nomor 2 itu disebut golongan yang terang? Sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jelas sudah. Menjadikan iman jenengan kali kula itu hanya pada Allah. Allah yang kumaksud itu bukan nama. Allah yang kumaksud adalah sesuatu yang melimputi air tadi, Pak, yang dalam Al-Quran disebut laisa kamislihi syai'. Ya ini loh, Pak. Paham? Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Gak bisa nyebut kita. Oke, kita sebut secara umum wa anibu ila rabbikum. Rob, bahasa Quran itu rob. Lekas kembalilah kau kepada Tuhanmu, sebab posisimu dalam keadaan gelap. Lekas kembalilah. Berarti prosesnya kita harus mengikuti ajaran dinul haq, kemudian mengamalkan, barulah mohon maaf, kita akan dikeluarkan Allah dari zona gelap menuju zona yang terang benerang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran itu datang, maka sirnalah kebatilan. Tatkala lampunya menyala, iki al-haq, berarti kegelapan langsung hilang. Bun, jadi ini tadi adalah isyarah mawon, Pak. Isyarah terhadap kita untuk memikirkan ruhaniyah kita itu bila mana dalam kondisi gelap gulita lekas. Sebab nyun sewu resiko nek ati jagatnya ruhaniyah kita itu gelap, resikonya ya di dunia. Contoh di dunia aja, sampean menghadapi kondisi duniawiyah mesti ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Itu pasti, Pak. Hati nggak bisa nyaman, nggak bisa tentram. Walaupun pabrik sampai 10 nggak bisa nyaman. Anda masih merasa ketakutan suatu saat bangkrut, pasti, Pak, pasti itu. Anda ditokohkan masyarakat sebagai sinten lah, al-alim al-alama, ketakutan kehilangan ditelwi mau, takut. Memang karena kita memang dalam keadaan zona gelap. 1, 2, ketika kita itu melakukan sholat, nggak bisa di situ sambung terhadap Allah, nggak bisa. Mesti teringat terhadap pabrik kita, teringat terhadap apapun selain Allah. Bapak Ibu hadirin,
Pokoknya kita kalau hati dalam keadaan gelap terhadap Allah, artinya kita menolak tentang ajaran Rasulullah tersebut, udah tak jamin mati nih kita su'ul khotimah di mata Allah. Ingat, innama ya'murukum bil bisu'i wal faksha wa qala aidan bil faksha wal mungkar. Ingat, sesungguhnya nafsu itu selalu mengarahkan hati sampean, ruh ini bil faksha, bisu, laku jelek pada Allah, laku jahat, laku keji pada Allah. Apa laku keji kita? Melalaikan pada Allah, bahwasanya Allah yang mendatangkan rasa seger, Allah yang bisa menghilangkan rasa dahaga. Kan sudah dikatakan di dalam surat Al-Qasas 56, innaka, sesungguhnya kaum Muhammad. Ini langsung Rasulullah, bukan air, langsung Rasulullah. Ikulah tahdi man ahbabta, tidak akan pernah kaum Muhammad bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, walaupun orang lain orang yang dekat padamu atau orang yang kau cintai. Lah terus siapa? Walakinallaha yahdi mayyasha, tetapinya Allah. Kalau Muhammad saya masukkan air ini Muhammad secara hakikat makhluk, nggak bisa apa-apa. Cuman kalau kita sikapi secara syariat, tetap air bisa mendatangkan rasa seger, segar, atau bisa menghilangkan rasa dahaga. Cuman etikanya kita pada Allah, biar hati itu tidak salah, tetap secara lesan yo ngomong air, tapi secara ruhaniah beriman hanya pada Allah. Atau bahasa sederhana, Allah mengizinkan terhadap air untuk bisa menghilangkan rasa segar. Allah mengizinkan oleh baginda Rasul Muhammad untuk bisa memberikan syafaat. Paham ya? Ampun salah paham jenengan. Yang terpenting iman kita hanya pada Allah, bukan terhadap selain Allah. Urusan secara akal, secara fisik mengatakan makhluk, monggo, itu memang kaidah di dalam dalil akli memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, proses secara spesifik Allah mendatangkan nurun ala nurin untuk memadangi, menyinari jagate hati yang gelap terhadap mayyasha. Itu bagaimana? Pun secara spesifik Pak, gini, ruh atau roh, di dalam ruh itu ada rasa atau iman, di dalam iman itu ada cahaya, di dalam rasa itu ada cahaya, atau kami sebut nur makrifat. Di dalam cahaya itu ada urip atau hidup atau Allah subhanahu wa ta'ala. Prosesnya ada 4. Ruh, di dalam ruh ada iman, di dalam iman ada nur makrifat, di dalam nur makrifat ada Allah. Ini prosesnya kita untuk sampai kepada Allah. Caranya bagaimana? Simple. Ningati jenengan wajib ada iman yang ihsan, wajib. Tanpa iman ihsan nggak bisa Pak kita sampai makrifat Allah, nggak bisa. Tanpa iman ihsan kita tidak akan dikasih Allah cahaya makrifat.
Kita tidak akan dimasukkan di dalam surat An-Nur ayat 35 tadi, nurun ala nurin, nggak bisa. Iman kita harus ihsan. Ihsane iman, iman itu akan menjadi ihsan kalau jenengan mengikuti kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasul. Berarti wajib kita menerima ajaran dinul haq. Kalau bahasa dulu ilmu sejati. Nah, karena pada saat itu syariat belum muncul, Pak. Akhirnya para kekasih Allah itu langsung neng Jawa itu disebut ilmu sejati, yaitu sistem sangkan paraning dumadi. Padahal itu maksudnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boso ketika syariat itu hadir kalah lagi, artinya ditindes. Ini sejarah loh, Pak, sejarah. Jadi ilmu sejati itu dinul haq, mboten wantun muncul, mboten wantun. Lah sekarang dibuka bahasanya adalah dinul haq, dinut tauhid. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa utawi Allah iku arsala ngutus sapa Allah rasulahu terhadap utusannya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq ai dinut tauhid. Itulah ajaran khusus ilmu tauhid supaya ruhaniyah itu bisa mengesahkan Allah, bukan malah menyekutukan, mengesahkan Allah. Akhirnya trap-trapannya yaitu Pak ilmu dinut tauhid yang kita bahas setiap saat dan waktu itu. Kalau itu sudah masuk, maka Rasulullah bilang anta budallaha ka'annaka taroh. Akhirnya ketika kau sholat, berhubung sudah ada su'aul basyirah, sudah ada zikir sirul asrar dalam diri hati jenengan, di pos pertama su'aul basyirah, rasa yang benar, iman yang benar. Akhirnya seakan-akan ketika kau sholat dikatakan seakan-akan bisa melihat Allah, seakan-akan. Gambarannya seakan-akan itu bagaimana, Pak? Karena tauhid yang kita bahas adalah la ilaha illa anta, sudah tidak huwa, tidak Allah, tapi anta, jenengan, berarti dekat Allah itu. Maka kita merasa ketika berdiri rukuk sujud duduk Allah ada di dalam dan di luar jenengan. Akhirnya kita merasa meyakini yang menggerakkan kita hanyalah Allah. Itu prosesnya. Oh, berarti tondo-tondo ning ati sampean kalau sudah seperti ini, Allah sudah mendatangkan cahaya. Iman sampean tidak terhadap makhluk diri kita yang bisa sholat enggak, tetapi di dalam hati jenengan bergemuruh sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Pun itu diteruskan su'aul basyirah, itu kita asah terus, kita praktekkan, kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam aktivitas sholat maupun di luar aktivitas sholat. Maka Allah akan menemui panjenengan di Ainul Basirah. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan bertemu aku, maka hati jenengan akan ditumbuhkan Allah yang namanya rasa rindu, kasmaran, cinta pada Allah.
inna ajalallah la'at. Kalau begitu aku berjanji, kata Allah, dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan tersebut. Ketika pertemuan tersebut, maka itulah yang disebut sebagai ainul basiroh, tandanya. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang digerakkan Allah, tidak. Anda sudah hilang. Yang tadinya ada rasa iman kalau kita yang menggerakkan kita cuman Allah, itu nanti hilang. Apa? Jadilah yang disebut ana al-haq, yang bergerak itu aku. Aku ini loh Pak, paham ya? Innani anallah, sesungguhnya aku itu adalah. Yang dawuh itu bukan aku makhluk, paham ya? Aku makhluk itu sudah fana, sudah kembali kepada asal kita itu tidak ada Pak. Kita adanya sebab diadakan yang ada. Udah, kita kembali ke asal tidak ada. Berarti yang ada hanyalah Allah. Loh, justru kita kembali ke asal itulah maka yang nyata di dalam diri Anda adalah keakuannya Allah. Tapi gak usah dikeluarkan bahasa lesan, jangan minggir. Allah sholat, jangan begitu, minggir. Allah ngombe, ya jangan begitu, jangan. Nanti sih nggak paham lu geger Pak. Bergai mandangi syariat dengan hakikat beda. Kalau mandangi syariat makhluk yang melakukan, tapi kalau pandangan hakikat yang melakukan adalah Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita nggak bisa melakukan apapun sebetulnya. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam diri kita itu sebetulnya adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Jelas pun. Oleh karena kebanyakan ilmu untuk membuka tabir ini nggak disampaikan di tengah umum, makanya akhirnya kita sebagai umat pekok. Tahu pekok? Nggih, merem terus. Hati gelap terus kita pada Allah. Akhirnya kita sholat pokoknya jalankan kewajiban, beres. Itu aja kita akhirnya. Mutu nilai sholat nggak ada. Padahal Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Anil faksha akan apa? Menolak dari perbuatan faksa. Faksa itu perbuatan keji nang Allah. Apa bentuk keji? Kita tidak ingat, kita tidak sadar, semua itu Allah. Tapi kita justru mengatakan dan beriman itu karena makhluk. Pak D, matur suwun, terima kasih. Kula pun sampean tolong. Lah, Pak D, makhluk. Air sama. Ini faksa. Wal mungkarnya mana? Kita ingkar menolak ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid ini Pak. Makanya mana sih sholat yang betul-betul bisa menolak faksa wal mungkar? Mana? Nanti kita cari ayatnya. Kalau boleh saya katakan, ya sholat sing khusyuk iku bos. Sholat sing hatimu itu bisa bertemu Allah. Yaiku wistahlah Pak, siapapun Anda, jikalau hati Anda itu sudah hanya beriman pada Sang Khalik, Tuhan yang Maha Esa itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Estu
apapun yang sampai hadapi di tengah keluarga, sekalipun nggak ada yang dimakan, besok apa yang dimakan sekarang nggak ada, mboten bingung. Jenengan mboten bingung. Ya tidak takut, tidak ada rasa khawatir besok itu saya makan apa. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Pasti akan didatangkan Allah. Iki Quran, Pak. Saya selalu memakai hujah itu Quran. Selalu. Kalau as-sunnah ijma' ya sebagai muqabbalah aja, sebagai pendorong, penyemangat jenengan. Oh, makalah Syekh Ibnu Athaillah ini sebagai referensi, sebagai tambahan aja. Bapak Ibu hadirin, kalau rasa ini sudah jenengan bangun, maka di dalam rasa itu ada cahaya, ini akan dinyalakan Allah, yang disebut nur makrifat. Kalau ini sudah menyala, makbyur dalam hati jenengan, maka Anda pasti makrifat pada Allah. Lah, makrifat Anda itu tidak hanya di dalam waktu sholat saja, enggak. Waktu makan, waktu minum, waktu apapun aktivitas, Allah akan menemui panjenengan di saat-saat yang Allah tentukan. Cuman Allah menghendaki itu ada alasannya. Apa? Satu, turun mau mengikuti kanjeng Nabi. Dua, mengamalkan atiullah wa atiur Rasul. Tiga, istiqomah. Istiqomah iki sing abot. Istiqomah tidak akan berat manakala kita selalu dan selalu teringat pada Allah. Makanya Allah katakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sesungguhnya pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad itu, Pak, baik keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring, beliau selalu menjaga zikir. Sing tak maksud zikir, eling, ingat, sadar, bukan air yang mendatangkan rasa seger, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ki? Wis kula ngaji niki selama 1 minggu ke depan dereng saged lami-lami. Karena kondisi memang, karena kondisi saya kurang fit, jadi mohon maaf bila mana ngajinya tidak berjam-jam sampai 2 jam 3 jam. Jadi untuk 1 minggu ke depan agak saya batasi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan, orang yang hatinya masih gelap itu berarti tetanda orang itu menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Akibatnya faulaika ashabun naruhum fiha khalidun. Terusnya ayatnya itu, mereka itu kekal di dalam, ulaika ashabun nar, mereka kekal di dalam zona yang panas. Jenengan wedi kelangan kesugihan jenengan, takut bangkrut, iku anar, yaiku neraka. Karena kita tidak bisa memandang Allah semuanya itu. Ini akibatnya. Barang siapa saat di dunia hatinya masih gelap kepada Allah, dia sudah kehabisan kesempatan. Berarti umur iki sudah habis, mati. Maka di akhirat pun juga begitu. Jawabannya itu ada di surat Al-Isra ayat 72. Tapi barang siapa saat di dunia hatinya sudah terang benderang pada Allah, maka dia dipastikan setelah di dunia masuk di dalam zona atau alam yang terang benderang. Berarti Allahnya sudah nyata,
inilah yang kusebut sebagai husnul khotimah. Mengapa? Sebab karena dia menjadikan Allah itu sebagai imamnya, Allah sebagai keimanannya, Allah sebagai penolongnya, bukan selain Allah. Bukan Allah yang kumaksud nama, bukan, tapi yang kumaksud Allah itu adalah hidup. Yang hidup itu laisa kamislihi syai'un. Kalau bahasa Nasrani mungkin Allah, monggo. Bahasa Hindu apa itu, bahasa Buddha apa, terserah. Sing penting hatimu masuk ke dalam keesaan Tuhan. Makanya bahasa Quran wa anibu ila rob ya, rob itu pangeran Tuhan. Beda dengan rok ya, rok itu sing digawa wedok rok. Tapi Allah rob iku yo nek jero rok sami mawon. Lah itu al khalat kan dawuh ana al haq la fi jubati illallah, saya adalah Allah, kebenaran Allah, enggak ada di dalam jubah saya di dalam kecuali Allah. Jubah kan rok podo ya, sama, berarti ya ini loh Pak, paham nggih? Inilah sejatinya wujudnya Allah yang secara umum disebut Tuhan. Wa anibu ila rabbikum, wis kembali ya, lekas kau terhadap Tuhanmu sebelum kesempatanmu habis. Artinya sisa umur kita ini Bapak Ibu gunakan sebaik-baiknya untuk kembali pada Allah. Artinya kembali, tatalah iman ini hanya kepada Rob, jangan pada makhluk. Segala hal apapun yang terjadi pada diri jenengan, amal arif la yarawna li anfusihim syai'an, tidak akan pernah beriman kalau saya yang melakukan, saya makhluk yang melakukan, tidak. Tapi beliau itu yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala, hanya akunya Allah yang berperan. Begitulah mungkin kesimpulan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Mohon maaf Gus, sebelumnya saya mau tanya, Nur Muhammad itu yang mana dan Nurullah itu yang mana? Mohon penjelasannya Gus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses innalillahi dari hidup yang kumaksud bukan sifat loh, ini maksudnya ya. Ini turun namanya Nur Muhammad. Dari kacamata hakikat, Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi saklebete urip, sesuatu yang terjadi di dalam hidup. Umpama saya gambarkan itu gini Pak, dalam nutfah seorang bapak, nutfah itu bahasane mani. Dalam mani itu ada sel. Lah sel inilah nanti akan bertemu terhadap ovum atau sel telur. Lah yang disebut Nur Muhammad ini adalah sel inilah. Ini ada di alam namanya nukot goib, di mana alam yang dijamin oleh Allah terjaga. Terjaga itu apa? Nggak bisa nafsu masuk, nggak bisa. Setelah ada satu perjanjian dari Allah, ini setiap diri kita loh,
proses diri kita. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna, maka itu disebut ruh. Ruh. Akhirnya berkembanglah 40 hari menjadi darah, daging, terus proses pembentukan dan penyempurnaan. Ruh akhirnya diwadahi yang namanya jasad, disempurnakan namanya insanul kamil. Udah, akhirnya Rasulullah memberikan satu penegasan dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam posisi fitrah. Artinya ruh tadi yang asalnya Nur Muhammad itu dikatakan fitrah, belum tercampur dengan urusan dunia. Kalau bahasa Nabi Adam masih ada di surga, belum diusir. Nabi Adam belum melanggar aturan. Akhirnya Allah mengetes kesetiaan Nabi Adam dengan cara iblis diberikan wewenang, izin, legalitas menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Akhirnya lewatlah pohon khuldi itu, terjadilah sama pada kita waktu kecil, waktu mancik akil balik, kesetiaan sampean yang sudah diambil perjanjian oleh Allah diuji lewat nafsu, bentuk sifat basariah. Akhirnya kita dulu hati ini bercinta, bersukaria, beriman pada makhluk. Akhirnya tumpuan hati kita adalah makhluk, imannya pada makhluk. Makanya jangan heran manusia dimanapun tidak mau miskin, nggak mau. Dalam dirinya wajib kaya, wajib mewah segala-galanya. Walaupun ditempuh dengan cara miturut agama tidak diperbolehkan dilakukan, yang penting kaya. Sebab dengan kekayaan itu masyarakat akan hormat. Nggih, coba jenengan jadi orang termiskin di kampung, pekerjaan kita juga nggak jelas, kita tidak menghormat. Pasti menghormat yang apalagi yang kaya itu kalau kita hutang dikasih uang yang laki-laki, bukan uang perempuan. Artinya uang yang tidak mana, ya, gak mutu pisan. Apalagi kita nggak bisa nyaur, dibebaskan. Lah, siapa yang tidak hormat? Pasti menghormat. Lewat ilmu kita alim, dipuja. Padahal sesungguhnya mohon maaf, kita masih di dalam posisi jatuh pada Allah, kita masih gelap pada Allah. Itulah bentuk innalillahi. Lah sekarang Allah menyuruh kita wa inna ilaihi rajiun. Insanul kamil harus difanakan, ditiadakan. Keakuan diri kita harus tiada sebagai makhluk. Insanul kamil sudah fana, nama ruh juga fana, nama Nur Muhammad fana. Akhirnya nama apa? Nggak bisa kita sebut. Akhirnya diberikan kemudahan di dalam surah Toha ayat 14 itu, innani anallah. Kalau bahasa kitab hikamiku, tondo kalau kau sudah wa inna ilahi roji'un,
atau sudah makrifat pada Allah, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Itu berarti Nur Muhammad itu wiji kang dumadi sak lebete urip. Itulah sesuatu di dalam hidup. Kalau tidak ada Nur Muhammad, nggak akan muncul makhluk sejagat ini. Ya, kalau tidak ada Nur Muhammad dari hidup dari Allah, nggak akan pernah muncul kita sebagai makhluk. Tapi ojo disebut anak Tuhan lo ya, karena lam yalid walam yulad. Jangan. Memang kalau kita sudah masuk di dunia tasawuf, koyok-koyok syirik, koyok-koyok. Tapi sebetulnya itu justru akan membenahi ruhaniyah kita yang selama ini kita itu syirik pada Allah, menyekutukan pada Allah. Masih ada selain Allah, Tapi kalau kita memandang dari kacamata syariat, Nur Muhammad itu hanya terjadi pada diri kanjeng Nabi Ibnu Abdillah. Kalau tidak ada itu, nggak mungkin Allah akan menciptakan makhluk ini. Bahasa kacamata syariat. Sehingga mengapa Rasulullah itu tidak ditampilkan wajahnya, cuman lafat apa jenis ya, Muhammad langat nggak boleh digambarkan, nggak boleh. Sama dengan Allah, ini nggak boleh. Makanya persaksian syahadat mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tetap Muhammadur Rasul. Kanjeng Nabi ngaten kan? Tidak wa anna Rasulullah, enggak. Wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tetap. Berarti Muhammad itu siapa ya? Hakikatnya makhluk. Orang yang bersyahadat, bersaksi yang benar, wajib tahu siapa yang disaksikan. Allah siapa? Ya ini. Makanya jenengan kalau sudah masuk di dalam jalur dinul haq, sudah paham sirul asal, syahadat jenengan, persaksian sudah benar, Muhammadnya juga benar, langsung melihat makhluk diri Anda itu bisanya bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Air ini bisa mendatangkan rasa segar atau menghilangkan rasa dahaga, itu sebab Muhammadur Rasul diperintah Allah untuk ngekei seger. Lah sekarang syahadat tunggal, syahadat ruh, harus antara Allah dengan Muhammad itu harus sampai nafikan akhirnya. Jelas ini pun jadi gibun notok makom jam itlas wis bar ngono mati yo gak apa-apa, nek belum sampai ana kene ojo mati-mati dhisik. Jelas nggih? Oke, ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet nerusaken babagan masalah Nur Muhammad kali Nurullah. Napa kok agak dikeraskan Pak, babakan Nur Muhammad kali Nurullah niku wau lho Gus. Oh nggih. Nurullah dereng nggih. Pun. Nah, nek pemahaman kula niku Nurullah itu ibaratnya al-batin. Ibarat al-batin. Kalau Nur Muhammad itu az-zahir. Oh, mata. Apa benar apa salah? Sampun? Nggih. Kan karena apa ya? Seperti saya orang awam ini memaknai Nur Muhammad itu harus wujudnya itu wujud yang
bisa terlihat lah dalam angan-angan kita itu. Wujud zahir. Iya, kayak wujudnya lampu atau apa itu. Karena Nur Muhammad ini sangat berkaitan dengan wujudnya penciptaan alam semesta ini, Gus. Jadi wiji tadi itu loh, kadang kita itu berangan-angan seperti kayak apa gitulah. Sampai ada teori Big Bang, ada teori apa itu kan yang selama ini jadi pengertian kita, Gus. Mohon dijelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun boleh berpendapat miturut keyakinan masing-masing. Kalau saya menjabarkan antara Nurullah dengan Nur Muhammad, sebetulnya versi saya ya. Aku iki lho maksudnya. Iki ngomong ngeten. Aku nyatakno wujudku rupa Nurullah. Lah Nurullahku wujude Nurullahku dunia seisinya. Dunia seisinya itu sesungguhnya Nurullah. Iki versi hakikat, bukan versi syariat. Kalau versi syariat, Nurullah Allah kalau siang ya matahari. Dengan datangnya cahaya itu akhirnya jenengan bisa melihat dunia dan seisinya. Tapi duduk bukan wujudnya Nurullah, iku wujudku. Saya ulang, aku gini, biar dikenal oleh hambaku, tak wujudkan secara zahir yang disebut Nurullah. Lah wujudnya Nurullah adalah dunia dan seisi, berarti makhluk. Sehingga di dalam syariat itu memakai dalil adanya dunia seisinya menandakan adanya Allah. Karena di mana ada yang diciptakan mesti ada yang itu keyakinan kita ketika saat di syariat. Masih memandang Nurullah ini, memandang makhluk itu ada sebagai tanda adanya Allah. Berarti mohon maaf, kita waktu ada di syariat itu menjadikan isyarah ini, isyarah atau wujudnya dunia ini sebagai wujudnya Allah. Cuman kita belum tahu wujud sebenarnya Allah. Nah, inilah yang kumaksud yang kumaksud Nurullah miturut kacamata hakikat. Lah, Nur Muhammad adalah justru yang ada di batin. Nek tadi jenengan kan nek Nur Muhammad iku dohir, Nurullah batin. Lah, jenenge orang berkeyakinan persepsinya ya harus dihormati, nggak boleh langsung disalahkan. Ndak. Niku wong namanya iman, orang ini macam-macam. Lah, saya katakan Nur Muhammad mengapa ini batin? Karena sesuatu yang ada di dalam hidup. Sebab tanpa hidup, tanpa Nur Muhammad batin itu tak akan muncul Muhammad. Jadi wujudnya Muhammad iku sanepa wujudnya Nur Muhammad, atau Muhammad ini dohir disebut Nurullah iku perwujudan dari Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad perwujudan dari hidup. Iki nek diproses asal muasal loh Pak ya. Tapi iki nggak masuk ilmu syariah. Ini masuk di dalam ilmu hakikat. Sebab ilmu syariah itu ilmu yang memandang dari sisi dohir makhluknya.
Ilmu hakikat memandang dari sisi batin atau hidup itu sendiri. Makanya orang hakikat kebalikan daripada orang syariat tadi. Orang syariat tadi mengatakan wujudnya Allah didelok, dilihat dari tanda wujudnya dunia dan seisinya. Tapi beda dengan orang ahli tahqiq, ahli syuhud. Dia mengatakan, menjadikan dalil burhan wujudnya Allah, bahwasanya wujudnya Allah itu sebagai bukti dalil ketidakwujudnya selain. Nah, beda toh Pak ya? Beda. Tadi saya katakan kita waktu ada di syariat, dunia wujudnya seisinya itu sebagai bukti adanya Allah. Sekarang ahli tahqiq kebalikan, wujudnya Allah itu sebagai bukti atas ketidakwujudnya selain. Bingung banget. Karena apa ahli tahqiq itu kok seperti itu? Karena di dalam pandangan ahli tahqiq, sifat wujud itu yang punya cuman, dan dia sudah kefanaan selain Allah. Itu loh persoalannya. Lah kita berhubung belum kenafian kefanaan selain Allah dalam konteks wujud sifat, maka kita masih merasa wujudnya kita diwujudkan oleh Allah. Yo gak salah, bener secara kacamata syariat. Sebab dalilnya yo eneng, Allahu khalaqakum ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang Tuhanmu itu yang menjadikanmu. An-nas berarti tidak hanya umat Islam loh Pak ya. Enggak, itu umum, makanya kalimahnya itu bukan Allah. Hadi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kamu terhadap Tuhanmu yang telah menjadikan kamu, menjadikan kau itu. Berarti tak simpulke secara pandangan saya Nur Muhammad justru sing batin, Nurullah itu zahir. Atau saya sebut Nurullah itu adalah Muhammad. Ada yang membahas ini, apa perbedaan Ahmad dengan Muhammad? Nek Ahmad berarti sing jero, nek Muhammad itu job. Oh, mungkin dibuka di dalam kitab Sirul Asror karangane Imam Ghazali. Ada perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad atau Nur Muhammad dengan Nurullah. Nggih, monggo ada lagi. Pripun? Ngeten. Makom ahadiyah itu adalah makom proses kita menjadikan satu dari banyak. Itu makom ahadiyah. Lah, makom ahad berarti sudah banyak, itu sudah hilang menjadi ahad. Kados ngeten. Ahadiyahkanlah semua apa yang ada pada diri makhluk. Berarti kita harus mandang hidup aja, jangan mandang makhluknya. Jangan mandang makhluknya. Kalau mandang hidup berarti sing punya sifat hidup siapa? Allah saja toh. Itu berarti kita proses ahadiyah menuju ke ahad. Wes sifat apa jenenge Asmaul Husna di dalam Al-Qur'an, mulai saka dene Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur ya, 99. Ini harus kita jadikan satu. Proses menjadikan satu inilah
disebut proses ahadiyah. Yang maksud tujuannya untuk menjadi ahad. Berarti nama 99 itu di apa? Ngeten iki diapakno? Diringkas dilebokno wadah jenenge Allah. Berarti Allah iku makna ahad. Dan mana ahad? Lah proses untuk menuju ke ahad, menghilangkan kabeh ini dan memasukkan terhadap satu wadah nama itu, proses itu disebut ahadiyah. Terserah kita memandang dari mana. Kalau kita itu tidak melakukan proses ahadiyah, jelas kita akan mengatakan si A duweni hidup, si B punya hidup, si C punya hidup, dan lain sebagainya. Ini proses kita memang di syariat memang seperti itu. Kita merasa hidup sebab dihidupi oleh yang maha. Lah ngoten toh? Prosesnya seperti itu memang. Proses innalillahi. Lah sekarang kita dituntut wa inna ilaihi rojiun. Berarti kita harus melakukan tindakan proses ahadiyah menuju ke ahad. Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi terhadap siapapun manakala kalau kita yang merasa melakukan ahadiyah menuju ke ahad. Nah terus bagaimana? Ya lepaskan keakuamu yang bisa pindah dari tahalli menuju tajalli. Kadang-kadang kita itu sudah paham Mbak ya, terkait masalah nafi isbat, terkait kita suluk nuju wusul, tapi kita berpuluh tahun tidak bisa. Sebab apa? Keakuan kita masih muncul yang merasa kita yang berzikir, merasa kita yang melakukan. Inilah yang dimaksud talinya nafsu yang paling lembut, paling halus. Gini. Ilmu menguasai kita, laku tiap saat dan waktu, tapi merasa diri kita yang melakukan. Nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Kalau masih menduakan Allah, ingat, ya bunaya la tusyrik billah, sebab inna syirka la zulmun. Anak putuku, jangan menduakan Allah dengan sesuatu hal yang lain termasuk dirimu. Sebab kalau ini masih terjadi, inna syirka, sesungguhnya menduakan Allah iku la zulmun adzim, menggelapkan dirimu. Jelas Pak nggih? Nggih. Ada lagi ya, perempuan. Assalamualaikum. Monggo Bu, silakan. Permisi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sebelumnya, bolehkah saya menanyakan di luar dari teks ini atau? Nggih, monggo, silakan. Saya mau menanyakan tentang apa hakikat Allah yang sebenarnya? Apa hakikat Allah yang sebenarnya? Dan untuk menghilangkan akunya tadi itu Gus Pundi. Dan untuk cara menghilangkan akunya yang tadi. Oke. Matur nuwun Gus jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakikatnya Allah itu yang bagaimana? Sampai tinggali gula. Bukan angin loh ya, bukan udara, bukan hawa. Nggak bisa aku jawab kecuali ini. Kalau saya istilahkan, huwaladzi khalaqakum, dialah yang menciptakanmu. Berarti kan masih ada dua.
ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Dan jenengan wajib kenal terhadap yang menciptakan jenengan. Lah, manusia terbagi menjadi beberapa tempat dalam hal kenal. Ada kenal hanya nama, oke, la ilaha illallah. Ada kenal pada sifat, la ilaha illallah. Ada kenal pada zat, la ilaha illa anta. Terus ada kenal pada af'al, penetapan, berarti la ilaha illa ana. Berbagai tahapan-tahapan yang harus kita lewati, Pak Bu. Jadi kenal pada Allah tinggal kita memandang mana. Kalau dari kalimat tauhid la ilaha illallah berarti kita sepanjang sejarah masih kenal namanya saja, belum bertemu hakikatnya Allah. Di sisi sejati nih yang memiliki nama Allah lah, ngerti nah? Yang ditanyakan gitu, jawab saya sederhana. Al-Hadid ayat 3, mohon dilihat. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau ada hambaku yang tanya tentang aku, fa inni, maka jawablah, sesungguhnya aku ikut dekat. Faqala aidan wa nahnu, aku, kata Allah yang sejati ngomong ngeten, bilang gini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat leher jenengan. Wis sampeyan ngen-ngen dhewe sing dia biar gak munyer-munyer sampeyan tinggal ini deh. Ini yang disebut al-haq laisa bimahjubin. Ini tidak bisa ditutupi dengan apapun, nggak bisa. Artinya al-haq bahasa syariat Allah, al-haqqu utawi Allah iku laisa bimahjubin, tidak bisa ditutupi dengan sesuatu apapun. Mengapa? Karena di pandangan ahli syuhud, ahli yang sudah sampai pada Allah, selain Allah itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin bisa menutupi Allah? Menutupi Allah. Wa anta mahjubun, sementara kamu itu manusia yang terhijabi. Dengan apa? Dengan dirimu sendiri. Makanya di dalam hadits qudsi Allah dawuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau sudah kenal dirimu berarti kau sudah kenal Tuhan. Yaitu maksudnya. Cara untuk menafikan bagaimana? Gini aja Bu, yang bisa menafikan itu cuman Allah. Secara teori keilmuan cukup jenengan itu mengasah dzikir sirul asrar di pos su'aul basyirah. Prakteknya apa? Apapun yang muncul pada diri jenengan atau orang lain, makhluk lain, hati jenengan harus sambung rasa menyang urip di situ. Artinya harus iman, yang berperan hanyalah Allah. Udah, itu sampean asah terus. Nanti Anda akan dinafikan Allah sendiri. Akhirnya sampailah pos kedua, ainul basyirah, melihat, bertemu. Udah. Nek sudah, kalau sudah di situ gendeng sampean, pasti gendeng. Artinya hati itu gila pada Allah, bukan gila pada selain
Apa gila sing di jalan-jalan itu ngomel? Bukan. Gila ini lak gendeng toh Pak. Karena rasa mahabbah besarnya dalam hati jenengan pada Allah. Bila mana gendeng sak dohire ya mbuh. Allah pasti akan memutuskan hubungan ruhaniyah satu hamba pada selain Allah manakala hamba itu menuju dan bertemu Allah. Pasti Pak itu. Urusan kesenangan dunia pasti di hati jenengan diputus oleh Allah. Urusan apakah sampai ke jasmania, wallahu alam, itu urusannya Allah. Kalau jenengan ditaruh khawasul khawas, tidak. Kalau ditaruh khos, mesti. Aku sejak masuk di dalam ajaran Rasulullah dan mengamalkan, kok ekonomiku tambah merosot, tambah bangkrut. Memang gitu tah? Lah gitu. Bon. Allah itu punya hitungan sendiri daripada kita nafsu. Ketika kita dijatuhkan duniawiyah kita secara fisik miskin, itu baik untuk Allah karena Allah sayang pada kita. Jikalau dikayakan jenengan pasti akan tersilaukan takabur dengan kekayaan. Si A, si B malah kebalikan, cuman ruhaniyahnya yang diputus dengan duniawiyah, jasmaniyahnya tambah kaya, tambah mewah. Itu hitungan Allah karena kebiarin dunia, mewahin dunia yang bagaimanapun jumlahnya bagi si B tidak akan mempengaruhi ruhaniyahnya pada Allah. Itu Allah sendiri. Makanya ada yang malah ditambah kaya, malah ditambah miskin. Wis miskin malah tambah miskin, tambah kiri. Jadi Ibu, cara menafikan, yang menafikan sebetulnya Allah. Cuman secara sistem kita berkewajiban untuk selalu berzikir di dalam sirul asrar. Hanya itu. Nanti Allah sendiri yang membimbing panjenengan, yang memindah panjenengan, Allah sendiri. Lah, tanda-tanda kalau itu lepas keakuan kita, lepas lo ya. Dalam hati jenengan tidak merasa jenengan yang melakukan, tetapi Allah, akunya Allah yang melakukan. Itu tanda-tanda. Nah itu kadang ya entah berapa detik, entah berapa menit, entah berapa jam di zona seperti itu urusan Allah. Lho Gus, kula ngetrapno iku malah rusak aturan syariat saya. Lah sing rusak sapa? Sing gawe rusak iku sapa? Kembali maneh lagi kepada akal kita dicabut oleh Allah. Sing nyabut ya sapa? Sing jelas Allah itu punya hitungan sendiri terhadap hamba yang menuju dan bertemu kepada Allah. Ingat, siapa yang hatinya itu semakin mendekat bertemu pada Allah, maka semakin jauh hatinya terhadap selain Allah. Siapapun yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Oke, ada lagi? Lah ya Bu, menghilangkan akunya, hilangi aku jenengan sing ngilangke nggih Gusti. Jenengan kali kula niki tugase berzikir sirul asrar di dalam su'aul basirah. Carane prakteke ngeten Bu. Apapun yang muncul dalam diri jenengan atau orang lain, hati sampean jangan beriman munculnya itu dari makhluk. Sampean harus
berkeyakinan munculnya dari Allah. Lah Allah itu di dalam diri jenengan, di luar diri jenengan. Nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, pengertian bertemu Allah itu gimana Gus? Pengertian liqo bertemu Allah itu bagaimana? Apakah dua unsur terus bertemu? Antara ruh dengan Allah. Apakah seperti itu? Secara keilmuan iya. Secara proses di situ ada persyaratan untuk bisa bertemu Allah. Itu tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka dia harus melakukan dua hal. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, selalu berzikir hatinya. Yang kedua, wala yusyrik, jangan jangan menduakan Allah. Artinya jangan muncul keakuan kita. Dari persyaratan dua ini maka bisa kami simpulkan yang disebut liqo bertemu Allah adalah la ibsar wa mubsar wa basyar. Fananya yang ingin bertemu, fananya yang ditemukan, yang ditemui, atau mata untuk melihat. Semuanya fana, akhirnya disebut apa? Niki namanya bertemu. Bukan ini bertemu ini, enggak. Memang secara proses, secara bahasa syariat ngoten. Fisabilillah. Jenengan berjalan di atas jalan Allah dalam rangka untuk bertemu Allah. Ini kan ada dua Pak ya. Ada dua. Tapi kalau yang disebut bertemu namanya ahad, tunggal, itu nggak ada yang lain. Nggak ada sebutan makhluk, nggak ada sebutan Allah, nggak ada. Terus sebutan apa? Nggak bisa nyebut. Cara bahasa saya, cara Quran diulas di dalam surah Al-Anbiya niku ayat 25. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu. Semua rasul wajib membawa dan menjelaskan dan mengenalkan tentang tauhid la ilaha illa ana wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Sebab dengan begitu supaya fa'budun, supaya betul-betul bisa menyembah Allah. Fa'budun. Jadi inilah sebagai dasar saya, dulu Kanjeng Nabi itu juga membahas bab ini, memahamkan, mengajarkan tauhid la ilaha illa ana maksudnya. Iya. Kalau tidak, gak mungkin Pak, akan muncul surat Anbiya ayat 25. Munculnya wahyu ini menandakan bahwasanya di samping Rasulullah juga melakukan maksud daripada tauhid ini, juga mengajarkan terhadap para sahabat. Udah. Ini keyakinan saya, kalau Rasulullah menyampaikan, kalau tidak, nggak mungkin wahyu ini akan
tertera di dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 25. Sebab ada makalah Pak memang yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menyampaikan tauhid anta wa ana, hanya menyampaikan syariat saja, tidak pernah menyampaikan hakikat makrifat. Nggih, mohon maaf, bukan saya menyalahkan, tapi saya kurang sependapat, hanya itu. Sebab dengan adanya muncul tertera di dalam Al-Quran menjelaskan wahyu ini jelas tidak dikorupsi oleh Rasulullah, menjelaskan, membuktikan bahwasanya ini juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi maksud bertemu sudah tidak ada nama ruh, tidak ada nama Allah, tidak ada nama mata untuk melihat, nggak ada. Terus nama apa? Yaitu tadi disebutkan laisa kamislihi syai'un. Widek lho Pak nggih. Idek tapi nggak senggolan. Apa nih sing disenggol? Wong sing disenggol tidak ada. Itulah ahad sebetulnya. Nggih. Dah cukup Pak nggih? Wis nggih, ngapunten ingkang kathah, matur suwun atas segala atensinya yang masuk di majelis ini awalan sampai akhir. Apa yang telah kita terima dari Allah semoga menjadi ilmu ingkang manfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, terutama anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.